Shalom adik-adik semua. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Saya minta Kakak Ari berdoa. Mari kita berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat-Mu, atas segala kasih-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir di rumah kami Tuhan. Engkau mengurapi anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dan Engkau selalu memberikan berkat yang terlebih untuk anak-anak-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Yes, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, apa dapat melawan? Tidak ada. Dalam nama Tuhan Yesus berkemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Yes, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, apa dapat melawan? Tidak ada. Dalam nama Tuhan Yesus
Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku bernutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangannya, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Puji Tuhan anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita akan mendengar firman dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang besar yang kau berikan bagi setiap kami. Kami sudah memuji memuliakan namamu dan kami akan mendengar firman Tuhan. Kami membuka hati kami, biarlah firman-Mu tinggal dalam hidup ini. Dan kami akan bertumbuh, berakar dan berbuah-buah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa ya. Dan Tante percaya kita semuanya pasti dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan. Mari hari ini Tante akan bercerita dengan tema kuasa doa ya. Tante percaya bahwa anak-anak semuanya pasti
selalu berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Setiap hari, setiap waktu anak-anak pasti selalu berdoa. Sebab memang doa itu sangat besar kuasanya. Dan lewat doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Yang sakit bisa disembuhkan, yang susah bisa dihibur, yang lemah bisa dikuatkan. Bahkan mungkin yang mengalami satu penderitaan sekalipun bisa diubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa, sukacita yang luar biasa. Dan itu semua bisa terjadi karena doa ya. Puji nama Tuhan. Tetapi anak-anak, pertanyaannya adalah doa yang bagaimana yang besar kuasanya? Kita akan melihat. Ayo kita akan baca di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 16 bagian B saja. Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Di sana dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ya. Sekali lagi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, dari ayat yang kita baca ini kita mengambil dua pelajaran penting. Dan biarlah dua hal ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya ya. Yang pertama, doa yang besar kuasanya adalah yang pertama doa orang benar. Ya puji Tuhan, supaya doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan, maka kita harus menjadi orang benar. Benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita tahu ya anak-anak di dalam Yesaya pasal 59 ayat pertama dan yang kedua di sana dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tetapi dikatakan apa? Yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan yaitu kesalahan-kesalahan kita. Dan yang membuat Tuhan itu tidak mendengar adalah dosa-dosa kita ya. Jadi supaya doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan, maka segala pelanggaran, dosa itu tidak boleh ada lagi dalam hidup kita ya. Tetapi anak-anak bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab kita ini adalah orang-orang yang benar. Ya, karena kita sudah dibenarkan lewat pengorbanan Yesus. Lewat darah Yesus di kayu salib. Maka kita orang yang berdosa itu dibenarkan. Ya, sehingga kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Ada firman Tuhan yang mengatakan setelah kita dimerdekakan dari dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah ditebus dengan darah Yesus, maka kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Harus dibuang jauh-jauh dalam hidup kita. Dan tidak boleh lagi kembali dalam hidup ini ya. Dan tante percaya, tante yakin pasti anak-anak bisa. Pasti kita bisa untuk terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang berkuasa adalah bila didoakan dengan iman, yakin, percaya. Dengan sungguh-sungguh, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Tadi dikatakan doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya ya. Anak-anak teringat, masih ingat akan kisah daripada Elia. Nabi Elia adalah manusia biasa
seperti kita semuanya, ya. Tetapi ketika Elia ini berdoa dengan yakin, sungguh-sungguh, ya percaya kepada Tuhan, maka ketika Elia berdoa supaya hujan tidak turun, maka yang terjadi apa anak-anak? Betul, hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun. Betapa luar biasanya kuasa doa yang dipanjatkan dengan keyakinan, ya. Hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun. Kemudian ketika Elia berdoa lagi kepada Tuhan dengan yakin, sungguh-sungguh, percaya hujan turun. Maka hujan pun turun, ya. Wah, luar biasa. Itulah yang dikerjakan oleh Elia, berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Juga anak-anak mungkin masih teringat akan Yabes. Ada yang tahu arti daripada Yabes? Ya, artinya adalah penderitaan, duka cita atau kesakitan. Kenapa sampai ibunya kok menamai Yabes, ya? Sebab anak-anak, saat ibunya ini melahirkan Yabes, maka ibunya ini mengalami satu kesakitan yang luar biasa. Ya, sebab itu ketika Yabes lahir, maka ibunya menamainya Yabes karena dilahirkan dengan kesakitan. Ya. Namun saat Yabes menjadi besar, nama itu tidak membuat Yabes lemah. Tidak membuat Yabes terus putus asa. Mungkin Yabes bisa saja berkata, arti namaku kok jelek ya. Arti namaku kok penderitaan, kok duka cita, kok kesakitan. Pasti nanti aku hidupnya menderita terus sepanjang hidupku. Wah, ternyata salah anak-anak. Yabes tidak punya pikiran seperti itu. Yabes punya keyakinan bahwa Tuhan itu sanggup mengubahkan hidupnya. Walaupun namanya itu jelek, kesakitan, penderitaan, tetapi Yabes tidak mau tinggal dalam penderitaan. Yabes terus berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Yabes memohon, Yabes percaya kalau Tuhan bisa mengubahkan hidupnya. Kemudian Yabes berdoa ya, dan pasti tante percaya anak-anak sudah hafal dengan doa Yabes. Mari saat ini kita akan katakan bersama-sama ya. Yang sudah hafal doa Yabes, ayo kita katakan ya. 1, 2, 3. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, puji nama Tuhan. Dan dikatakan Allah mengabulkan permintaan Yabes. Allah mendengar doa Yabes dan Allah mengabulkan, menjawab permintaan atau doa daripada Yabes. Sebab apa? Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia percaya kalau Tuhan sanggup mengubahkan hidupnya. Ya, dengan bukti apa anak-anak? Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes lebih dihormati dari saudara-saudaranya. Dan benar, Tuhan memberkati Yabes dalam hidupnya ya. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu biarlah lewat kisah ini kita pun juga boleh terus berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan yakin dan percaya. Anak-anak, ketika kita berdoa, kita percaya, yakin
bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita ya. Tetap semangat, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keluh kesah kita, masalah kita, kita mau percaya. Kita mau tetap yakin, tetap berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan, itu firman Tuhan yang bisa kita dengar, boleh menjadi berkat bagi kita ya. Kita akan berdoa, tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami akan terus berdoa kepadamu. Kami akan terus hidup benar di hadapan-Mu. Dan kami akan terus percaya kepadamu Tuhan. Dan kami yakin bahwa doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan kami akan mengalami mujizat demi mujizat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati kami semua, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus tercurah atas hidup kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum ditutup, Tante akan membacakan kuis ya. Bisa dijawab dari semua kelas ya. Pertanyaannya tadi ada doa Yabes. Tante mau supaya anak-anak menyanyikan doa Yabes. Dan sebutkan di mana doa Yabes ditulis. Kitab apa, pasal berapa, dan ayat berapa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.